Jemaat Tuhan, saya percaya kita bisa ada hingga hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya jemput Bapak Ibu Jemaat kita bangkit berdiri. Kita sama-sama satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat siang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bisa berada di tempat-Mu BSD Church Tuhan. Menyatukan hati kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami semua karena Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau siap mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami pulang dengan tidak sia-sia, tapi kami membawa berkat yang lebih dan yang banyak dari Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap Tuhan menyembah, memuji, loncat bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Tepuk tangan buat Tuhan semua.
Kita percaya kita semua pemenang, amin. Di sini tidak ada yang kalah. Kita semua pemenang. We are the winner, amin. Di dalam Tuhan kita menang. Let's go. Nyatakan dari awal. Let's go. Lebih dari bisa dikalahkan oleh kuasa jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari kita sekali kalahkan oleh jika Allah di pihak kita, siapa dapat tidak ada dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita sekali kalahkan oleh kuasa jika Allah di pihak kita, siapa dapat tidak ada dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Siapa yang percaya kita pemenang? Coba lambaikan tangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Coba saya minta Bapak Ibu jemaat lihat tengok kanan kirinya dan katakan, engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang.
Raja dalam hidup kita, amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, Yesus Raja. Oh haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari, engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Amin Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita semua menang di dalam Engkau. Dan tidak ada kuasa iblis yang sanggup mengambil dan merebut kita dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun badai, rintangan, masalah dalam hidup kami, Kau yang berdaulat, Kau yang ambil alih. Kami datang di tempat-Mu Tuhan. We want to say thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami melihat kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tidak pernah berhenti. Tepuk tangan buat Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Mari kita nikmati Tuhan sama-sama. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku sebab Kau sertaku. Ku percaya seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Mengatasi badai kehidupan, hati kami tak
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Come on, church, clap your hands together for Jesus. Come on, for you are great. Sing. Miracles so great, for there is no one else, there's no one else, and no one else like you. Engkau adalah pembuat mujizat. Kami memasuki tahun yang baru.
dengan harap yang baru, dengan kekuatan yang baru. Kami selalu menanti-nantikan Engkau Tuhan. Bukan hanya menantikan mujizat-Mu, tapi kami menantikan hadirat-Mu senantiasa dalam hidup kami. Karena kami tahu tanpa-Mu Tuhan kami tidak sanggup. Tanpa-Mu kami tidak mampu. Tuntun gandeng Tuhan tangan kami. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan sempurna. Urapi kami semua di tempat ini, urapi hamba-Mu untuk mengajar isi hati-Mu. Supaya dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap jemaat-Mu tempat ini. Sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan siap menerima firman katakan, amin, haleluya. Monitor tolong dikecilin, feedback. Ya, silakan duduk semuanya. Shalom, haleluya. Selamat tahun baru buat kita semua. Saya tidak tahu apa pergumulan kita masing-masing, apakah doa-doa saudara di tahun lalu sudah dijawab atau masih dibawa ke tahun ini kreditnya untuk dilanjutkan cicilannya. Saya percaya apapun itu Tuhan kita tetap baik, amin. Semua kita memiliki pergumulan, hanya porsi dan jenisnya saja yang berbeda-beda. Maka itu saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan di awal tahun ini tentang longing for God atau menanti-nantikan Tuhan. Rindu akan hadirat Tuhan. Sebenarnya Tuhan gak kemana-mana, kita sebagai orang percaya, Tuhan gak jauh, Tuhan gak nunggu untuk diundang baru dia datang dan seterusnya. Enggak, Tuhan ada di dalam kita. Begitu kita percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan kita, dia ada di dalam kita. Karena firman Tuhan katakan tidak seorang pun mengaku Yesus ada Tuhan, jika itu bukan karena Roh Kudus. Jadi kalau saudara percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Jadi sebenarnya apa sih yang kita nanti-nantikan dari Tuhan itu? Atau apakah selama ini yang kita nanti-nantikan hanya rewardnya saja, hanya mujizatnya, hanya berkatnya, hanya semua yang dia janji akan beri ke kita, itu saja yang kita nantikan? Atau kita benar-benar rindu kepada pribadinya? Gampang saya selalu mengibaratkan sebagai seorang orang tua dengan anak, apalagi papa dengan anak cewek biasanya begitu ya. Saya punya anak cewek, biasanya begitu. Saudara, dulu waktu kecil, waktu dia belum ngerti lipstick, belum ngerti apa-apa, dia lihat saya aja dia sudah happy, dia bilang daddy, begitu dia hak. Nah sekarang dia sudah ngerti duit, udah remaja, udah ngerti beli make up, skincare, lipstick dan seterusnya. Dia mulai mendekat ke mamanya. Karena mamanya lebih ngerti itu, kalau saya yang beliin bisa salah semua. Saya ajak potong rambut sekali aja ke mall, saya sudah cari yang tempat yang bagus, dipotong akhirnya dia marah-marah rambutnya jadi pendek, kotak begitu. Ya, jadi dia dekat ke mamanya. Saya pikir, waduh, anak saya sudah nggak sayang sama saya lagi. Tapi sesekali dia datang sama saya. Daddy, you are the best daddy in the world. Ala gombal. Saya sudah tahu dia pasti mau sesuatu. Baru dia datang ke saya. Jadi saya make sure lagi ke dia. Kamu masih sayang kan sama daddy? Ya of course. Tapi kenapa kamu cuekin daddy dan seterusnya? Padahal saya tahu itu fase remaja. Tuhan tahu saudara sayang. Tuhan tahu saudara percaya kepada dia. Tapi dia juga merindukan ekspresi dari saudara. Dia merindukan ketulusan dari saudara. Gak cuma datang pada saat dia memberi. Gak cuma datang pada saat kita butuh akan pemberiannya. Maka itu gak heran kalau banyak orang Kristen hari-hari ini makin hari makin lemah, makin dingin. Yang dalam bahasanya kita bilang kehilangan kasih mula-mula. Kenapa kita bisa kehilangan kasih mula-mula? Karena gak ada cinta-cintaan lagi. Urusannya cuma bisnis, urusannya cuma transaksional. Suami istri yang tadinya ngomongnya cinta, begitu nikah, punya anak, ada bills yang harus dibayar, ada bisnis, ada toko, ada utang, ada kesibukan, ada pekerjaan. Akhirnya itu yang lebih menjadi priority dalam hidupnya, sehingga cinta tidak ada cinta-cintaan lagi. Masih cinta, masih care, tapi nggak ada cinta-cintaan lagi.
Jadi urusannya cuma bayar bil, nyekolahin anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah di situ kita kehilangan yang namanya kasih mula-mula. Jadi suami istri sudah kayak temen, sudah kehilangan romantikanya. Nah berapa banyak kita sama Tuhan juga kayak begitu. Jadi saking sibuknya, saking banyaknya masalah kita, saking banyaknya doa-doa yang kita ingin Tuhan jawab dan Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya hubungan yang tadinya benar-benar sayang, cinta Tuhan, rindu, menyembah, nangis. Karena kita gak butuh apa-apa, kita cuma menikmati hadirat Tuhan. Kita akhirnya percaya Dia, menerima Dia, kita dibaptis, kita nangis lagi. Nah itu sudah mulai hilang. Karena yang kau nantikan tanpa kita sadar, bukan lagi Tuhannya, tapi apa yang ada pada Dia yang kita nantikan. Nah itu yang sering membuat kita lemah, membuat kita kecewa, dan itu yang paling gampang dipakai iblis untuk menjatuhkanmu. Tuh Tuhan gak kasih kan, tuh Tuhan gak adil kan, tuh Tuhan begini kan, tuh Tuhan begini, tuh lihat orang lain. Nah, tapi kalau engkau nggak terlalu peduli dengan apa yang Tuhan miliki, tapi engkau peduli dengan pribadinya, engkau nggak bisa ditipu sama iblis. Engkau nggak bisa dibuat iblis iri hati. Engkau tidak bisa dibuat iblis kecewa. Karena engkau cinta pribadinya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah ini yang kita butuhkan untuk memasuki tahun baru ini. Kita nggak lesu, kita tetap berjalan, bahkan kita berlari. Kita nggak capek. Karena bukan kita kuat. Tapi kita diberikan kekuatan yang baru. Kita diberikan energio dari Tuhan. Energi dari Tuhan. Kekuatan datang dari Dia. Pada saat apa kita mendapat kekuatan? Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan. Wait, hope upon Him. Hope in Him. Ada harapan di dalam Dia. Kita menanti-nantikan Dia. Dalam bahasa Ibraninya, kafah. Bagaimana kita bisa menanti-nantikan Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia dengan baik? Ayub katakan begini, pada saat dia merasa dia hebat, suci, layak, sudah menjalankan ibadahnya. Mungkin dia bukan orang yang sombong secara personal. Tapi tanpa sadar mungkin Ayub adalah orang yang sombong secara rohani. Karena dia merasa spotless ibadahnya. Gak ada cacat celah. Tiap kali anaknya habis berdosa dia persembahkan persembahan kepada Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Bahkan Tuhan bilang gak ada orang yang sesaleh Ayub. Ya kan? Setan datang. Cobai dia. Ambil semua miliknya. Ketika ambil semua miliknya, cuman ada cinta. Baru bisa dibuktikan di situ cintanya murni apa enggak. Dan pernikahan juga begitu kan? Sama. Makanya Tuhan sering anggap, ibaratkan hubungan Dia dengan kita itu seperti pernikahan dan hubungan Bapa dengan anak. Sama seperti itu. Anak saya bilang begini, my friend, barusan dapat iPhone yang paling baru. iPhone berapa itu entahlah, saya bukan pemakai iPhone. Yang paling baru, hadiah ulang tahun. Wah dia ngomong itu berkali-kali sama kita. Maminya bilang, ya I know, good for her. Tapi you gak bakal dapat itu, karena mami aja gak pakai itu. Dan kamu gak butuh itu. Terus saya tanya, kamu mau jadi dia? Jadi anaknya mami papinya dia, jadi pokoknya jadi persis jadi dia. Dapat semuanya, ke luar negeri, apa semuanya enak. Tapi kamu jadi dia, mau gak kamu? Dia bilang, no. Ya udah, gak usah compare-compare, gak usah banding-bandingin. Bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Apakah kita mengenal Dia? Setelah Ayub diuji semuanya, baru terakhir kalau saudara lihat di pasal yang terakhir Ayub ngomong apa?
Dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang. Setelah dia mengalami pergumulan yang begitu berat, dia bilang sekarang aku mengenal dia secara pribadi. Berapa banyak kita mengenal Tuhan dari nyanyian, He's the miracle worker. Kita mengenal Tuhan dari kesaksian orang lain, dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang luar biasa. Aku diberkati dan seterusnya dan seterusnya. Dan akhirnya saudara berharap, saudara juga diberkati seperti orang yang bersaksi dan seterusnya. Tapi Tuhan gak mau saudara mengenal dia sebagai pusat pesugihan. Saudara, dia gak mau saudara mengenal dia seperti dia itu dukun. Tukang sulap. Buat miracle, buat mujizat dan seterusnya. Enggak, dia mau kau mengenal dia sebagai Bapa yang baik. Nah, kebaikannya hanya bisa dibuktikan pada saat kau bergumul. Nah, kesetiaannya hanya bisa dibuktikan pada saat kau ditinggalkan oleh semua orang. Dan saya alami itu. Kalau kita di atas, semua orang dekat. Tapi pada saat kita jatuh, kita ada di bawah. Semuanya rapture duluan. Padahal Tuhan belum datang. Oh gitu. Saya mungkin pernah bersaksi dulu, saya undang banyak hamba Tuhan senior ke Atlanta, ke gereja saya di situ. Waktu gereja gede semua. Hampir tiap 2 bulan kami datangkan hamba Tuhan dari Indonesia, kita serve the best. Kayak beri yang terbaik, wah semua seneng. Tapi begitu saya izin tinggal saya nggak bisa dilanjutkan dan satu dan lain hal, saya harus pulang ke Indonesia. Gantian, mereka deketin pendeta-pendeta yang masih ada di situ yang lainnya. Lihat saya kayak, oh ya udahlah, kamu udah nggak ada influence, kamu nggak bisa ngundang saya lagi, ya udahlah. Ada beberapa yang masih baik, ada. Tapi kebanyakan seperti itu, itulah manusia. Nah pada saat itulah, engkau pasti kecewa kan? Engkau pasti sedih kan? Engkau pasti marah. Pada saat itulah, Tuhan mau engkau merasakan kasih setianya. Engkau tidak bisa merasakan kasih setia Tuhan under the spotlight. Gak bisa. Karena pada saat kau disorot, kau dipuja-puji manusia, kau hebat, kau punya semuanya, kau gak bisa rasakan itu. Bisa Pak, saya bersyukur. Iya bersyukur, tapi gak menyembah. Engkau memuji, tapi bukan menyembah. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, for you are great, you do miracles so great. Itu pujian. Nothing wrong with that. Itu engkau naikkan saat engkau diberkati. Tapi pada saat kau kehilangan semuanya, well, that's kafah. Kau menantikan Tuhan. Kau menyembah Dia dengan hati yang tulus. Dengan hati yang murni. Di situ kau mengalami kasih yang sebenarnya. Apa itu kasih yang sebenarnya? Kasih yang tidak bisa diduplikat oleh dunia, kasih yang tidak bisa di-KW oleh dunia, kasih yang tidak bisa ditiru oleh dunia, karena kasih itu agape. Saya masih kurang setuju sih kalau pernikahan orang bilang, menikah kasihnya harus agape, nggak boleh yang lain. Nggak bisa bos, lu manusia sama manusia nggak bisa agape. Agape itu cuma bisa Tuhan sama manusia. Engkau bisa niru sedikit, nggak bisa semuanya. Odol salah pencet aja lu marah mau agape? Hah? Celana salah naruh lu marah? Agape? Gak bisa. Kalaupun kau bisa, manusia kalau diagapein, lu malah dikerjain, dilonjakin. Yang ada. Benar even itu suami istri, they will take it for granted. Kebaikanmu. Itu yang kita sering lakukan, take it for granted dari kebaikan Tuhan. Karena Dia selalu murni, Dia selalu mengasihi kita apa adanya. Tangkap. Mengenal Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang mengenal
Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. You're the only Elohim, you're the only Yahweh. Engkau adalah Allah yang benar yang telah mengutus Yesus Kristus. Kita kenal, kata mengenal itu ginosko. Mengenal dia, benar-benar kenal gitu loh. Nggak cuma acquaintance, kalau di dalam sosial media ada friend, ada family, ada acquaintance. Cuma, oh lu kenal? Oh iya kenal. Dekat? Enggak. Kadang, apalagi kalau orang top. Kita pernah foto aja, pernah ngomong, pernah say hi, pernah salaman, pernah tanya namamu siapa, udah. Dia udah lupa sama engkau karena dia lebih ngetop dan kau enggak. Engkau udah foto, dia ditanya, kenal enggak sama dia? Enggak. Tapi engkau ditanya, kenal, pernah ketemu kemarin. Itu gak kenal bos. Nah kok ginosko gak sama Tuhan, kenal gak sama Tuhan. Kalau engkau gak kenal sama dia, bagaimana engkau menanti-nantikan hadiratnya? Menantikan dia, gak bisa. Engkau harus kenal dulu siapa yang engkau nanti-nantikan. Kedua, engkau harus hidup di dalam dia. Dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, ranting tidak bisa berbuah sendiri. Kalau dia tidak tinggal di pokok anggur itu, demikianlah juga kamu tidak akan pernah bisa berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Maka Tuhan bilang, kalau kamu gak ada di dalam aku, sekalipun kamu bilang ini ada buahnya, itu bukan buah dari aku. Tapi kau hanya bisa buah dari aku kalau kamu tinggal di dalam aku. Buah dari aku itu manis, buah dari aku tidak menyakitkan. Buah dari aku nggak palsu. Kalau buah dari dunia kelihatannya manis, tapi pakai pemanis buatan. Pakai pupuk, pakai kimia, pakai lain-lain. Kalau dari aku organik. Kamu nggak akan bisa berbuah. Meno dalam bahasa Yunaninya. Meno, to remain, abide, menyatu, atau dwell, tinggal di dalamnya. Jadi kalau engkau tinggal di dalam dia, engkau mengenal dia, baru engkau bisa menanti-nantikan dia. Baru engkau bisa rindu akan hadiratnya. Nah menanti-nantikan dia tadi saya sudah jelaskan, dia bukan di luar terus kita nanti-nantikan dia datang. Enggak, dia sudah ada di dalam kita. Lalu apa yang kita nanti-nantikan? Kita menantikan the moment. Suasananya. Momentumnya, atmosfernya. Ya suami gue ada di sini, ada serumah, seranjang, makan bareng, kerja bareng, berangkat bareng. Tapi ada momennya enggak? You have to create the moment. Beb kita terlalu sibuk, ayo kita pacaran yuk, kita makan bareng, kita dinner bareng. Kayak kemarin kita Desember sibuk banget saya sama istri saya. We take some time, saudara, begitu masuk Januari kita book one of the restaurant, kita makan 3 jam lebih, kita ngobrol, kita enjoy good food, good wine, kita ngobrol. That's the moment, you have to create the moment. Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi kapan kau buat momen itu? Menantikan, longing for him, kerinduan akan hadiratnya dia. Dalam penyembahan ada kata yada. Yada itu dalam bahasa Ibrani dan bahasa aslinya itu to know, untuk mengenal. Yada. Kalau dalam bahasa Yunani tadi dipakai meno, dalam bahasa Ibrani itu yada, dan kata yada ini amazingly saudara selain dipakai menjadi menyembah, kata yada ini juga digunakan untuk sebagai hubungan intim suami istri. Memakai kata yada yang sama. Jadi Tuhan create sex husband and wife itu adalah untuk mengenal lebih dalam, untuk abide, menyatu, bersatu lebih dalam. Makanya di Amerika ada survei yang mengagetkan, mayoritas orang Amerika yang menikah itu mengalami sexless marriage atau pernikahan tanpa hubungan intim. Yang ditengarai setahun
kurang dari 10 kali berhubungan itu sudah termasuk di situ. Saya tidak sedang mengajar seksologi, tapi saya mengajar penyembahan. Dan ini nggak bisa lepas dari hubungan suami istri. Begitu tidak ada hubungan, yada, to know, mengenal, bersatu, menyatu, keintiman, maka suami istri itu tidak ada lagi kasih yang mula-mula. Begitu ada yada, dia refresh lagi. Begitu ada yada, dia refresh lagi. Sama, kekristenan tanpa yada, kekristenan tanpa penyembahan, to know God, mengenal dia, menyembah dia, kau akan kehilangan kasih yang mula-mula. Kekristenan tanpa keintiman. Jadi Tuhan itu ada di dalam. Gak usah kau cari di luar. Gak usah kau tunggu-tunggu. Engkau hanya butuh menginisiasi. Tahu menginisiasi ya? Memulainya. Kalau bapak-bapak itu merayu istrimu. Kalau istri-istri itu jangan jual mahal sama suamimu. Kan gitu ya? Benar gak ini? Enggak. Ya udah dia lama-lama dia cari yang iya. Jadi perselingkuhan itu kadang gak bisa salahkan satu pihak. Saya gak membenarkan perselingkuhan. Tapi both are you. Dua-duanya salah. Karena tidak ada yada. Sama-sama Tuhan begitu. Kau harus menginisiasi. Engkau bukan rayu Tuhan. Tapi engkau sembah dia, engkau puji dia. Itu loh Kidung Agung itu ditulis karena itu. Ya enggak? Nah terus kadang kalau Tuhan merespon, kau jangan jual mahal. Enggak ada Tuhan, lagi capek nih. Hati lagi gak enak. Ntar dulu deh gak pelayanan. Pelayanan ya sepelayanan, gak semua pelayanan penyembahan. Tapi pelayanan itu harus penyembahan. Kalau bukan penyembahan gak usah layani. Pelayanan karena kepaksa, pelayanan karena harus, pelayanan karena kebutuhan itu bukan penyembahan. Saya nangkep sini. Saudara follow ya, masih ngikut ya. So, harus hidup di dalam dia, harus mengenal dalam dia. Nah ada 3 kekeliruan singkat. I have 10 minutes. 3 kekeliruan dalam menanti-nantikan Tuhan. Kesalahan. Kenapa kok rasanya hubunganku dengan Tuhan kok banyak orang konseling kepada saya pernikahan banyak sekali. Gak tahu gimana Tuhan pakai saya dalam hal itu lebih. Seringkali beda-beda masalahnya. Tapi garis besarnya kurang lebih sama. Kenapa ya aku sama dia itu baik. Sama suamiku, sama istriku baik. Tapi udah gak ada cinta lagi. Kayaknya udah gak cinta, tapi kalau gak cinta, aku cinta. Kalau dia sakit, aku care. Aku sedih. Tapi kayaknya hubungannya kok dingin. Nah, hubungan kayak gini kan sering kita alami sama Tuhan ya gak? Iya kan? Nah, apa sih kekeliruannya? Yang pertama, engkau salah mengerjakan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku, ini ayat yang paling sering dipakai oleh preacher-preacher legalism, preacher-preacher yang Taurat banget, yang suka ngancam-ngancam kiamat, neraka dan seterusnya. Ini ayat paling sering dipakai. Padahal ini harus dipakai dengan benar. Engkau harus terjemahkan dengan benar. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Bukan saat aku waktu masih ada, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Makanya banyak yang stres. Dalam pernikahan takut dan gentar sama istrinya. Istri takut dan gentar sama suaminya. Loh kamu itu menikah. Bukan hubungan bos sama pegawai bos. Takut dan gentar, takut dipecat, takut diceraikan, takut dimarahin, takut digampar, takut diomelin. Takut diracun. Takut dan gentar. Arti kerjakan di sini
is to work out, not to work for. Mengerjakan, bukan bekerja untuk. Paling gampang kalau kita ngomong kata workout itu apa? Ayo, kepikir apa? Gym. Bener gak? Ayo workout yuk, ayo workout yuk, ayo workout. Saudara, workout ke gym itu lu gak perlu bangun gym, beli alatnya, ikut nyemen, ikut pasang karpet, ikut pasang AC. Enggak, gymnya sudah ada, bos. Lu tinggal masuk, lu nge-gym, that's it. Workout. Kalau mau sehat, workout. Bukan, lu mau sehat, you have to work for. Bangun gym dulu gua. Bangun, nyemen, beli tanah, ngurus izin, sampai gymnya jadi, beli alat. Dan itu kan hovlok ya. Nggak kayak begitu. Nah, banyak orang Kristen salah mengerjakan di situ. Dia pikir kalau dia nggak kerjakan semuanya, dia nggak masuk surga. Dia pikir kalau dia nggak kerjakan semuanya itu, Tuhan marah nanti. Ini kata kerjakan. Itu dalam bahasa aslinya adalah katergasomai. Katergasomai dipakai pertama kali di abad 60 sebelum Masehi dengan seorang tukang tambang namanya Strabo. Dia bilang katergasomai dari dua suku kata, yaitu kata and ergasomai. Kata itu daily, ergasomai itu work. Tiap hari kamu harus kerjakan kalau nambang itu. Gak bisa hari ini, besok off. Gak, tiap hari. Karena dalam, panjang, kamu harus kerjakan dikit demi sedikit. Terus sampai engkau bisa mine out. Ditambang keluar. Menghasilkan hasil tambang itu. To mine out. Nah, itu kata katergasomai pertama kali digunakan. To mine out. Untuk menambang keluar. Jadi apa? Jadi jangan salah mengerjakan keselamatanmu karena engkau takut masuk neraka. Karena engkau takut Tuhan marah. Karena engkau takut dihukum. Karena engkau takut gak diberkati. Bukan itu. Di dalam Tuhan tidak ada lagi penghakiman. Jelas firman Tuhan katakan itu. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Jelas dia katakan itu. Pak, tapi kan ada ayat di hari akhir orang akan menyerukan dia Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kau sekalian pembuat kejahatan. Nah, itu juga dipakai. Tuhan Yesus khotbah Taurat sebelum dia mati di atas kayu salib. Dia khotbah Taurat dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang yang diajar Taurat. Dia bilang, kau ngomong Tuhan, Tuhan, kau cari Elohim, Elohim. Tapi kalau kau gak benar, gak ada yang selamat lu. Termasuk yang ngerasa dirinya selamat, gak selamat juga. Jadi poinnya Tuhan bilang, gak ada lu yang bisa selamat. Tapi ayat itu akan dinetralisir setelah dia disalibkan. Dia bilang apa? Tete lestai. It is finished. It's done. Gak ada lagi yang bisa hilang keselamatannya. Kecuali kau buang. Murtad ninggalin Tuhan. Itu pun saya percaya masih ada kasih karunia. Yang akan menangkapmu kembali. Memanggilmu kembali seperti anak terhilang. Maka katergasomai ini mengerjakan to mine out artinya apa? Tiap hari pelayananmu, pernikahanmu, bisnismu, semua yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengerjakan itu dengan baik. Harus bisa menambang keluar potensi-potensi itu. Dari situ Tuhan berikan kau kekuatan yang baru. Dari situ engkau bisa berhubungan dan mengenal Dia. Dari situ engkau mengerjakan dengan mental seorang yang merdeka. Aku dikasih Tuhan. Aku dicintai Tuhan. I'm not perfect. Tapi Tuhan buat aku perfect. Aku gak bisa selamat, tapi Tuhan selamatkan aku. Aku gak bisa kudus 100%, tapi Tuhan ajar aku setiap hari untuk hidup menyerupai seperti Dia. Bertobat setiap hari. Setiap hari mengerjakan katergasomai. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jangan salah mengerjakan. Ikut Tuhan itu tidak transaksional,
Kalau gue nggak lakuin ini, ntar gue nggak berkati. Kalau gue nggak gini, gue nggak berkati. Saudara mau baca 10 pasal sehari dengan saudara lupa baca firman Tuhan, Alkitab. Dia tetap sayang, nggak kurang satu pun. Engkau baca 100 pasal, itu nggak buat dia lebih sayang sama saudara. Nggak. Sama engkau punya anak, kalau engkau punya anak, sama kan. Kalau ada anak satu yang lebih terhadapmu, engkau cuman ya kagum, seneng. Tapi yang enggak, tetap kau sayang. Karena engkau nggak bisa lebih lagi, karena anak-anakmu engkau sayang. Nah, yang kedua, singkat. Di dalam budaya Yahudi itu ada budaya yang namanya kesasah. Kesasah itu apa? To cutting off, memotong, cutting off. To cut off, memotong hubungan antara anak dengan keluarga, dengan kampung, dengan papanya. Ini biasanya kesasahnya dilakukan kalau anak itu membuat malu budaya kampung setempat, atau kawin campur, atau mungkin menghabiskan harta orang tuanya, terus anak ini mempermalukan keluarganya. Itu di cutting off dengan cara memecahkan kendi yang besar di depan dia, putus hubungan. Itu kurang lebih seperti itu. Saudara tahu di dalam Lukas 15 ayat 20 saya akan bacakan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mostly saudara gak ngerti ayat ini mungkin. Saya jelaskan. Ayah itu berlari. Dia gak nunggu. Ayo cepet nak. Jadi di sini. Enggak. Dia berlari. Lalu merangkul dan mencium dia. Dia klaim dulu, ini anakku. Kenapa? Semua orang kampung sudah nunggu. Saudaranya kandung sudah nunggu. Kapok lo ya. Diputus hubungan sama papa. Diputus hubungan sama seluruh kampung, kamu disuruh keluar. Kamu udah gak diakui, kamu mempermalukan, kamu gak layak. Sudah siap kendi besar mungkin. Papanya tahu. Kalau dia datang di situ, biar cutting off. Kesasa. Tapi sebelum itu dipecahkan, papanya lari dulu. Papanya klaim dulu. This is my son. Gak ada hubungannya dipisahkan. Nah kalau papanya udah klaim, balik sama papanya, hubungan itu, upacara itu tidak lagi berlaku. Itu cara Tuhan mendapatkanmu ketika engkau masih berdosa. Dia berlari. Maka itu kesalahan yang kedua, menanti-nantikan Tuhan dengan merasa dirimu tidak layak. Saya gak ngajar kita untuk sombong, aku layak, aku paling layak, apalagi itu. Tapi maksud saya adalah semua kita tidak layak. Kita bisa layak karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Seperti kasus anak yang terhilang ini, dia lari tangkap kita dulu sebelum kita diputuskan hubungan. Yang ketiga yang terakhir. Filipi 2 ayat 13. Karena Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Tuhanlah yang mengerjakan. Mengerjakan di sini adalah energeo. Kesalahan yang ketiga, engkau menanti-nantikan Tuhan dalam hubungan dengan Tuhan, engkau pakai kekuatanmu sendiri. Engkau pikir dengan puasa lama, dengan baca firman tiap hari, dengan memberi dan melayanan gila-gilaan. Yang ada engkau malah makin kecewa, makin lelah, makin capek. Saya nggak bilang engkau nggak boleh puasa, doa dan bagus. Tapi ketika engkau lakukan itu, engkau harus tahu bukan dengan kekuatanmu. Merasa layak, merasa bisa, merasa lebih kudus dari orang lain. Tapi engkau lakukan itu karena ada energeo dari Tuhan, ada energi dari Tuhan yang datang dari Tuhan. Yang Filipi 2:13 katakan, baik maupun kemauan ataupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dia yang kasih. Jadi dia kasih kita will, kemauan. Dia berikan kekuatan supaya kita bisa act, bertindak. Baik kemauan dan tindakan kita itu berasal dari kekuatan dari Tuhan. Makanya berapa banyak pernah ngalami gini. Setelah pergumulan besar dan kita lalui dan ada pertolongan Tuhan, kita toleh ke belakang. Kita bilang, gila, kalau gue disuruh ngulangi pergumulan itu gue gak pernah kuat. Ada gak pernah ngalamin ini? Oh saya sering.
Saya berapa kali saya lihat ke belakang. Kalau gue suruh ngulangin lagi, gue gak bakal kuat. Tuhan bilang, memang lu gak pernah kuat. Dulu pun lu gak pernah kuat. Lu bisa lewatin itu, bisa kuat, bukan karena kamu kuat. Karena aku memberikan kamu energi supaya kamu kuat. Jadi Tuhan bilang sama saudara hari ini, apapun pergumulanmu, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan Tuhan. Orang yang mengandalkan Dia tidak akan dikecewakan. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan energi kepada aku. Saya tangkap. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja energi di dalam kita. Andalkan Tuhan. God work in us so we can work out. Saya akan berpanjang. Saya berharap saudara ngerti firman Tuhan dan menangkap firman Tuhan. Tuhan ada dalam kita sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu di tahun yang baru ini. Menantikan Dia bukan menantikan berkat dan mujizatnya, tapi menantikan Dia adalah seperti seorang kekasih yang rindu ketika pasangannya datang. Seorang bapak yang rindu ketika anaknya kembali. Gak peduli sejahat, sebejat, sekurang ajar apa anak itu yang sudah lakukan. Begitu dia datang dan menyesal, bapak ini berlari merangkul dia. Seperti itu kita menanti-nantikan Tuhan. Karena itulah sikap Tuhan saat Dia menanti-nantikan kita. Dia nantikan kita kapan kamu sadar. Nah, saya percaya firman Tuhan hari ini bukan satu kebetulan. Ini adalah wake up call buat saudara. Ini adalah sambungan dari hati Tuhan. Sadar, aku sudah nantikan kamu dari sekian tahun lamanya. Di tahun 2006, ayo, aku rindu punya hubungan dengan engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Bapak terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa, Kau dahsyat. Tanpamu kami tidak kuat Tuhan. Biar di tahun 2026, termasuk hamba-Mu ini, semua kami punya pergumulan. Tapi kami mau menanti-nantikan Engkau. Kafa, longing for you, rindu akan Engkau. Rindu akan kasih yang semula. Hubungan yang tanpa pamrih. Cinta yang tanpa imbalan, tanpa penantian. Kalaupun ada berkat dan mujizat, itu adalah ekstra dan bonus. Tapi Tuhan, yang kami inginkan adalah cinta-Mu menyala dalam hidup kami. Karena kami tahu ketika cinta agape itu menyala dalam hidup kami, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang supranatural. Divine empowerment. Kekuatan ilahi. Energio. Sehingga kami cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus semua percaya diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk Pastor Gusti Agung yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Coba beri salam kiri dan kanan. Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Coba beri salam untuk kiri dan kanannya ya. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kami menyambut Bapak Ibu, mungkin pagi hari ini ada yang baru datang di ibadah BSD Church, boleh angkat tangannya. Oh puji Tuhan, ada 2 orang. Ada lagi Bapak Ibu, coba tim pelayan Tuhan memberikan salam, memberikan shalom. Ya, Bapak Ibu ada kabar gembira bahwa kita di depan tadi sudah ada pengumuman bahwa kita ada tempat lounge ya. Jadi mungkin yang baru hadir di tempat ini bisa berkenalan dengan kita semua di depan nanti ya Pak, Bu ya. Juga untuk Bapak Ibu yang mungkin mau tahu kegiatan BSD Church itu apa aja dalam seminggu, juga bisa bertanya di lounge depan. Juga mungkin Bapak Ibu ada yang mau didoakan,
yang mungkin ada pergumulan, mungkin ada yang mau didoakan, ada yang sakit, juga bisa di depan di lounge ya. Mari Bapak Ibu jangan malu-malu, karena tempat lounge ini kita akan semakin akrab, pelayan Tuhan akan semakin mengenal jemaat Tuhan. Ya mungkin yang mau masuk dalam pelayanan, yuk mari kita sama-sama di tahun 2026 kita mau semangat terus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Yuk mari Bapak Ibu kita mau siapkan untuk kita memberikan yang terbaik untuk operasional di gereja kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan biar kami di tahun 2026 ini Tuhan. Kami boleh mempunyai hubungan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan 2026 ini Tuhan begitu banyak Tuhan. Masalah mungkin begitu banyak krisis dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya kami mempunyai Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mereka yang bekerja, mereka yang sudah menabur Tuhan di tempat ini. Mereka yang memberikan diakonia, mereka yang memberikan persembahan, mereka yang memberikan perpuluhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu maaf sekali lagi juga ada pengumuman bagi yang berumur seperti youth dan teens ya. Nanti jam 11 kita akan ada ibadah di lantai 7. Mari Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang SMP, SMA, yang kuliah juga bisa naik ke lantai 7. Kita akan ada ibadah teens dan youth. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah di BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Share and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan terbagi 4 CG, CG Dulup, CG Gading Serpong, CG Green Cove, dan CG Pamulang. Menara doa diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi di Ruko Delup Blok F02. Morning Worship diadakan setiap hari Sabtu jam 5 subuh di Ruang Mandalika Hotel Kemesi BFD. Children of Blessing atau CHOBI diadakan setiap hari Minggu di Kemesi Hotel lantai 7 jam 9 pagi dan jam 11 siang. G2B Generation to Bless. Ibadah Youth dan Teens diadakan setiap hari Minggu di jam 11 siang lantai 7 Trembesi Hotel BSD. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan untuk hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 25 Januari jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak Trembesi Hotel BSD yang akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala Sidang BSD Church. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Dan jangan lupa untuk mendengarkan lagu-lagu dari BSD Worship di platform musik yang tersedia. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati siang hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita jemput bangkit berdiri, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, dan kami bersyukur buat keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada pagi hari Tuhan kami boleh masuk dalam ibadah pada pagi hari Tuhan. Kami percaya setiap orang yang lapar dan haus akan Tuhan,
dia akan diberkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, seluruh umat-Mu Tuhan yang ada di tempat di Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah, sepanjang ibadah ini berlangsung, Tuhan yang akan memberkati. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan itu dilimpahkan atas kehidupan setiap umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, Tuhan angkat beban berat mereka. Tuhan akan pulihkan setiap kehidupan rumah tangga, pernikahan. Tuhan memberikan anggur yang baru dalam pernikahan dalam rumah tangga umat-Mu Tuhan. Kau memberikan pekerjaan yang baik bagi yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Yang bekerja, biar Tuhan akan berkati. Berkarya mereka Tuhan, mereka akan dipromosikan oleh Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang melayani Tuhan sepanjang ibadah ini berlangsung. Tuhan akan memberkati. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan juga memberkati dengan berlimpah-limpah. Biar Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit. Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu yang baru dalam kehidupan kami, usaha dan pekerjaan kami, rumah tangga dan pernikahan kami. Memberkati anak-anak kami yang sedang bersekolah, kuliah, pendidikan. Tuhan berikan mereka kecerdasan yang lebih daripada orang-orang yang tidak mengenalkan Tuhan. Kami serahkan seluruh kebenaran kami dalam tangan Tuhan. Kalau sementara kami akan pulang, kami akan berpisah di tempat ini, Tuhan akan menyertai kami. Bahkan Tuhan akan memberkati kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan Tuhan akan pertemukan kami kembali di dalam ibadah yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah tanganmu, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali kedua menyongsong kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Semua kebaikan-Mu terjadi atas hidup